Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Robi Robia dimanapun kalian berada. Hari ini podcast Robi Robia kembali hadir dengan tema Ramadan. Saya Yunur Dikama sebagai host podcast bersama Ustadz Fakhuri Habibullah akan membahas dengan tema meraih Lailatul Qadar. Assalamualaikum Ustadz. Iya, Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Mana Ramadannya ya? Alhamdulillah. Masya Allah ya, Allah. Oke. Mana? Ada apa ya? Ini saya mau sedikit tanya-tanya. Oke. Sedikit tanya-tanya ya tentang meraih Lailatul Qadar. Iya. Dengan tema ya Ramadan. Kita kali ini sedang menjalankan ibadah puasa. Masya Allah. Oke. Semoga diberi kelancaran, Amin. Ya. diberi keberkahan. Iya. Saya mau sedikit tanya-tanya di podcast kali ini Ustaz. Iya. Lailatul Qadar itu apa sih Ustaz? Oh. Jadi Ustaz Fakih bisa menjawab. Terima kasih Kang Yanur. Nama Masya Allah ya. Lailatul Qadar ada dua kata. Lailatu itu berarti malam. Qadar itu artinya kemuliaan. Jadi malam kemuliaan. Malam yang dimana di dalamnya penuh dengan kemuliaan. Di dalam Quran surat Al-Qadar disebutkan apa kemuliaannya lebih baik dari 1000 bulan. Berapa tahun 1000 bulan? 83 tahun atau 83 tahun. Jadi kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka kemudian itu lebih baik dari 1000 bulan atau 83. Nah, apa yang kemudian terjadi di malam Lailatul Qadar adalah ketika itu malaikat turun, orang yang kemudian meraih mendapatkan Lailatul Qadar semua doa mustajab, terijabah oleh Allah. Kalian mau minta rizki, mau minta ilmu yang bermanfaat, rizki yang dilapangkan, kemudian meminta apapun itu kemudian mustajab, terjawab, terijabah oleh Allah. Kemudian kemuliaan berikutnya di Lailatul Qadar adalah kemudian orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ini kemudian ia semakin bersemangat dalam beribadah. Ia tidak ingin kemudian menunda-nunda sholat, tidak ingin kemudian malas-malesan dalam beribadah. Yang dipikirkan adalah bagaimana ia semakin bertakwa, beramal soleh dan beribadah. Ini adalah orang yang kemudian mendapatkan Lailatul malam kemudian. Nah, malam Lailatul Qadar ini didapatkan sesuai hadis Rasulullah SAW, yaitu di 10 hari terakhir, terutama di malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Ini adalah malam-malam yang kemudian berdasarkan hadis riwayat Bukhari bahwa ini adalah malam Lailatul Qadar, malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Masya Allah. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ciri-ciri Lailatul Qadar itu apa aja? Ya, baik. Terima kasih. Nah, ketika saya mondok ya, saya menyampaikan dalam kitabnya bahwa malam Lailatul Qadar itu malam yang kemudian ketika malam itu angin itu tenang. Kita akan mensupply angin yang sangat tenang, tidak terlalu dingin, juga tidak terlalu panas, dan itu kemudian matahari itu ketika menampakkan sinarnya tidak menyilaukan ya, dan juga tidak kemudian ini sangat terang tadi. Itu ciri-ciri alamnya. Tapi ciri-ciri orang yang mendapatkan atau kemudian Lailatul Qadar itu kemudian istilah Jawanya itu makrentek gitu ya. Ada kerentek, ada kemudian panggilan jiwa untuk kemudian ia melakukan amal soleh di malam itu, dan ia bisa melakukan itu tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba terus melakukan itu, tapi melalui proses yang panjang sejak sebelum Ramadan sampai masuk Ramadan ia sudah melakukan itu dan berharap ya man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bangun di tengah malam
kemudian beribadah untuk mendapatkan ampunan dan pahala dari Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya dan kemudian diberikan kelapangan dalam hidup. Jadi itu ciri-ciri yang didapatkan di Lailatul Qadar secara alam maupun kemudian secara manusia yang mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Kemudian pertanyaan terakhir Ustaz, amalan apa sih Ustaz agar bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu? Ya. Masya. Terima kasih Kang Yanu. Insya Allah ini pertanyaan yang bagus. Amalan apa yang harus kita lakukan di 10 hari terakhir? Rasulullah SAW bersabda, ketika masuk 10 hari terakhir, maka ia kumpulkan keluarganya, maka ia sampaikan ia akan beriktikaf di Masjid Nabawi yang akan satu komplek. Masjid Nabawi itu ya juga ada rumah Nabi, tapi ketika 10 hari terakhir ya Nabi tidak kembali ke rumah atau kemudian ia berdiam diri di masjid untuk kemudian mendapatkan iktikaf. Nawaitul iktikaf di masjid lillahi ta'ala, pun yang beriktikaf di masjid karena Allah Ta'ala. Nah, di iktikaf itu apa yang dilakukan Rasulullah? Yang pertama, yang membaca Quran, menghatamkan Quran. Karena ketika 10 hari terakhir, malaikat Jibril datang untuk kemudian ini meminta hafalan Rasulullah atau kemudian memurojaah hafalan Rasulullah. Dan itu terjadi di 10 hari terakhir. Kemudian yang kedua ya memberikan kajian kepada para sahabat. Jadi di iktikaf ya disunahkan untuk ada kajian, ada kemudian mau itu hasanah, sehingga kemudian tidak sekedar pasif ya, artinya tidur kemudian tapi harus aktif ya, cari ilmu, kemudian kajian dan banyak hal yang sifatnya. Kemudian ketiga ya bersedekah, karena di malam 10 hari terakhir ada anjuran untuk sedekah, terutama zakat fitrah. Zakat fitrah jangan sampai kemudian kita meninggalkan, karena termasuk rukun Islam. Kemudian yang terakhir adalah yaitu meminta doa ampunan kepada Allah. Doa Rasulullah di malam 10 hari terakhir adalah sesuai sabda Rasul. Apa yang dilakukan di 10 hari terakhir? Para sahabat bertanya, maka perbanyaklah doa, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, Engkaulah yang memberi maaf, Engkaulah yang mencintai orang-orang yang bertobat meminta maaf, maka maafkanlah kami dan ampunilah dosa-dosa kami. Nah, inilah yang senantiasa dipanjatkan di 10 hari terakhir. Karena kalau kita sudah mendapatkan ampunan dari Allah itu ya seperti hanya Kang Yanu, kalau kemudian sudah Yanu dosamu atau kesalahanmu saya maafkan, itu rasanya kan lega, plong gitu. Artinya ya berarti kita tinggal kemudian memperbaiki yang sudah yang demikian. Semoga menjadi manfaat amalan-amalan tadi dapat kita istiqomahkan dan dapat kita ya itu tadi ya sedikit apa namanya Ustaz? Ini podcast Ya, Ustaz mungkin tidak lama-lama, mungkin cuman 3 pertanyaan, tapi semoga bisa diambil ilmunya. Itu aja dari podcast kali ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.